Kelompok 4. Pentingnya penerapan perilaku peduli terhadap orang yang membutuhkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arahma Rustika Sari, NIM 2202103003, kelas 3A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penerapan perilaku peduli terhadap orang yang membutuhkan. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang apa sih makna kata peduli itu. Kata peduli adalah peduli merupakan nilai yang paling mendasar di kehidupan kita sebagai manusia dengan lebih memperhatikan keadaan sekitar dengan baik. Nah, penerapan perilaku peduli merupakan suatu hal yang dapat dikatakan sangat penting karena kita hidup tentu saja sebagai makhluk sosial yang sudah pasti secara otomatis itulah kita hidup berdampingan dengan kehidupan sosial yang dimana manusia dengan manusia yang lainnya akan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, penerapan sikap peduli kepada orang yang membutuhkan ini harus banyak dicontohkan oleh kita sebagai orang dewasa kepada anak-anak. Karena biasanya anak-anak itu lebih mudah meniru perilaku yang dilihat, terutama kedua orang tuanya yang setiap hari berada di rumah, menemani bersama dari matahari terbit sampai tenggelam kembali. Nah, jadi perilaku peduli perlu ditanamkan sejak kecil sehingga kelak dewasa anak tersebut akan terbiasa menerapkan rasa empati dari adanya sikap peduli yang sudah ditanamkan sejak kecil dan mampu bertanggung jawab dan apa yang dilihat, sebab sudah tentu kita hidup harus saling tolong-menolong sesama manusia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Elisa Herawati, NIM 22021030025 dari kelas 3A. Nah, jika perilaku peduli ini tidak diterapkan terlebih dahulu sejak kecil, atau mungkin misalnya orang tua tidak memberikan contoh untuk menerapkan nilai peduli, maka anak tersebut nantinya akan terbiasa memiliki sikap acuh tak acuh kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Di sini terdapat dua kasus yang akan kami bahas pada materi kali ini. Materi tersebut ialah berperilaku acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap orang yang membutuhkan. Di sini kasus yang pertama diambil dari suatu artikel berita yang berjudul Kursi Prioritas KRL Solo Jogja kerap disalahgunakan oleh penumpang. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sawarifia, NIM 22021030070 dari kelas 3A.
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa ada seorang lansia yang tak mendapatkan kursi di KRL, sedangkan orang-orang di sekitarnya yang mendapatkan tempat duduk lebih memilih untuk tertidur dan tidak menghiraukan lansia tersebut. Sangat miris bukan teman-teman? Lalu, dalam artikel tersebut juga menjelaskan kasus yang dapat dikatakan hampir sama seperti kejadian yang sebelumnya dan di tempat yang sama juga, bahwa terdapat laki-laki muda yang ingin memberikan kursi kepada seorang yang saat itu sedang menggendong anaknya. Namun, ternyata niat baik tersebut malah disalahgunakan oleh penumpang lainnya yang pada saat itu berdiri dan menyerobot kursi kosong tersebut. Sehingga orang yang tengah menggendong anak tersebut tetap berdiri hingga kereta tiba di stasiun tujuan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Puspita, NIM 22021030019, kelas 3A. Berita tersebut dikatakan amat sangat miris karena tidak adanya sama sekali sikap peduli bahkan empati kepada lansia dan orang yang menggendong anak tersebut. Kepedulian yang seharusnya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan malah ditutupi oleh sikap egois dari orang-orang itu sendiri. Penumpang komuter lain yang enggan memberikan kursi prioritas kepada ibu hamil. Kisah ini diambil dari suatu artikel berita yang di dalamnya tertulis video viral seorang wanita hamil diduga tak dapat tempat duduk di KRL, warganet geram ke penumpang begal. Video ini diambil dari salah satu penumpang KRL. Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa terdapat salah satu penumpang seorang ibu hamil yang tak mendapatkan tempat duduk dan orang sekitarnya itu tampak cuek. Jika kita lihat baik-baik dari video sebelumnya, jelas ibu hamil tersebut tengah bersandar pada papan kursi prioritas. Sedangkan orang-orang yang duduk di kursi prioritas itu terlihat seperti acuh tak acuh, bahkan tempat duduk yang lain pun diisi penuh dengan penumpang-penumpang yang tidak memiliki rasa empati sama sekali. Banyak dari mereka lebih memilih untuk duduk santai di kursinya sambil memainkan telepon genggamnya dibandingkan memberikan kursi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ayulandari, NIM 2202103018 dari kelas 3A. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Dari kedua kasus yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat dikatakan salah satu nilai moral, yaitu sikap peduli, rata-rata masih belum diterapkan oleh orang-orang yang berada di dalam KRL tersebut. Sikap cuek dengan terlalu mementingkan kesenangan dan juga kemudahan diri sendiri justru memberikan dampak yang kurang baik terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama mereka yang lebih membutuhkan. Sangat miris bahwa pendidikan moral di Indonesia masih belum terlaksana dengan sebaik-baiknya kepada para masyarakat di Indonesia.
Salah satu solusi dalam mengatasi kasus-kasus sebelumnya adalah perlu adanya penanaman penerapan perilaku peduli dari dini. Dengan memberikan contoh dan juga mengajak anak-anak untuk terus membiasakan menerapkan nilai moral peduli kepada orang-orang di sekelilingnya, sehingga penanaman tersebut akan membentuk suatu karakter kepada anak. Supaya menjadi manusia yang lebih peka dan peduli kepada sekelilingnya, maka dari itu, ayo kita sama-sama para orang tua, guru-guru, dan pemerintah. Para generasi muda yang kelak nantinya menjadi calon pendidik, baik untuk anak sendiri maupun untuk anak-anak bangsa di luar sana, untuk dapat bersama-sama memperhatikan lagi penanaman nilai atau sikap peduli kepada anak-anak. Sebab perilaku peduli ini merupakan salah satu komponen dari pendidikan moral yang seharusnya diterapkan dengan baik, terutama di negara kita, Indonesia. Sehingga jika dari sekarang pendidikan moral ini, yaitu sikap peduli, dibina sejak dini, akan membantu anak bangsa untuk dapat peka terhadap lingkungan sekitar, baik itu di lingkungan masyarakat atau tingkat nasional atau bahkan di tingkat internasional. Yang selanjutnya adalah langkah menumbuhkan rasa peduli kepada sesama yang membutuhkan. Yang pertama adalah menumbuhkan empati dalam diri. Seseorang dengan rasa empati diri akan mempertimbangkan baik dan buruknya segala ucapan maupun tindakan. Yang kedua adalah memberdayakan kebaikan diri untuk lingkungan. Bagaimana caranya? Mulai dari setiap langkah kecil kebaikan dengan menerapkannya kepada orang lain yang membutuhkan. Kebaikan ini bisa berupa emosional, materi, maupun tenaga. Yang ketiga adalah berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan, seperti menjadi relawan di organisasi kemanusiaan, berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan, juga mendukung mereka yang prasejahtera menjadi semakin berdaya dengan cara yang memartabatkan. Itu tadi adalah penjelasan tentang penerapan perilaku peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan dan contoh-contoh di kehidupan nyata. Bagaimana teman-teman? Apakah dengan materi yang sudah kami sampaikan dapat menambah wawasan untuk kalian di kehidupan selanjutnya? Semoga dari penjelasan tadi dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu tentang penerapan perilaku peduli terhadap orang yang membutuhkan. Itu video
video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum. Manfaat dari perilaku peduli terhadap orang yang membutuhkan. Yang pertama, mendapatkan pahala. Peduli terhadap orang yang membutuhkan merupakan salah satu indikator tinggi rendahnya iman seseorang. Yang kedua, memberikan kesenangan sendiri. Melalui bantuan kepada orang yang membutuhkan, seseorang merasa senang karena sudah bermanfaat terhadap orang yang membutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial. Kita senang membantu orang lain, maka akan meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Yang keempat, menciptakan persaudaraan dan persatuan, di mana kita saling tolong menolong antar sesama dapat menumbuhkan rasa persaudaraan, karena kita akan merasa saling membutuhkan satu sama lain. Yang kelima, meningkatkan rasa syukur. Melalui sedekah dan tindakan nyata lainnya, seseorang dapat membersihkan harta dari sifat-sifat yang negatif dan meraih keberkahan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keenam, membantu orang lain. Peduli terhadap orang yang membutuhkan juga merupakan bentuk kebaikan yang dianjurkan dalam berbagai agama. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui proyek sosial bersama, masyarakat dapat meningkatkan dan mengatasi kesenjangan. Dalam penerapan perilaku peduli terhadap orang yang membutuhkan, penting untuk memperhatikan lingkungan dan memahami kondisi orang lain sesuai dengan pandangan sendiri. Selain itu,
Pemahaman sikap ini harus dikembangkan melalui latihan dan pendampingan dari orang tua dan guru.